Layani kami semua yang datang di channel ini. Kami semua rindu untuk sama-sama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan dalam setiap hidup kami. Bapa, urapilah pemberitaan firman-Mu, biarlah boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita deklarasikan ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara bisa ikuti saya berdoa. Bapak Ibu Saudari, mari kita sama-sama berdoa ya. Ini Alkitabku, ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia, bukan kata gosip tetangga, tetapi aku adalah apa kata Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biar hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani, damai dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap untuk menerima benih firman Tuhan yang murni. Aku deklarasikan, pikiranku disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Yesus, in Jesus name. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Good morning ya buat kita semua. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saudara yang terberkati, saudara jangan lupa bisa menulis di dalam kolom komentar ya, terberkati setiap pagi. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel Pastor Ndeso. Siapa yang excited pagi hari ini untuk merenungkan firman-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Puji Tuhan ya teman-teman semua. Shalom buat Win dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati ya. Shalom Bu Happy dari Serang Banten, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Ani dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Shalom Bu Agnes Simba dari Sarawak juga Malaysia, Bu Sinta Manik dari Pamulang Kota ya. Ibu Lili terberkati dari Hong Kong, Ibu Ana terberkati setiap hari dari Hong Kong. Terima kasih sama-sama ya. Teman-teman semua yang ada di luar negeri juga Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya. Tuhan memberkati buat setiap teman-teman semua yang sudah hadir. Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah, Tuhan memberkati dari Kebumen, Jawa Tengah. Ibu Dia dari Bali, Tuhan memberkati selalu Ibu Dia. Bu Esterida dari Surabaya, God bless ya Bu Esterida. Bu Eni dari Jepara, Tuhan memberkati. Pato dari Sabah, Malaysia, Tuhan memberkati Pato. Ya, Tuhan memberkati Nick. Shalom, Ibu Nick, Tuhan memberkati ya. Ibu Lydia, Shalom. Terberkati setiap hari dari Madiun, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu Mesa, Shalom ya. Tuhan memberkati. Shalom dari Pekanbaru. Ibu Nurmala Sinaga, Tuhan memberkati. Tori Biantoro, Shalom. Tuhan memberkati dari Bandung. Tuhan memberkati ya. Arik Dwi dari NTT, Bu Ingrid dari Surabaya, Tuhan memberkati teman-teman semua ya. God bless. Iki Saragi, Tuhan memberkati. Ibu Titik dari Tangerang, God bless ya. Teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar, Tuhan memberkati. Bu Tanti Sianturi dari Batam, Shalom. Yang dari Batam juga Tuhan memberkati. Haleluya. Sedangkan saya sendiri dari Depok, Jawa Barat ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dari Indonesia, Jawa Barat ada di Depok, Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang berkunjung ke Depok atau saudara ada di sekitar Depok, boleh mampir-mampir ke gereja di mana Pastor Ndeso layani ya. Bapak Ibu Saudari itu di daerah Depok Timur. Nah, saudara tinggal WA saja atau saudara tinggal message saja di TikTok saya, nanti saya akan memberikan alamatnya. Kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudari. Nama gerejanya adalah Hope Family Church ya. Hope House of Getsemani Family Church ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lagi berkunjung ke daerah Jakarta, mampir-mampir ke Depok Bapak Ibu Saudari, Jawa Barat. Atau saudara ada sekitar Depok, ya Cibinong,
Sawangan, Depok 1, Bapak Ibu Saudara dari Margonda, Jaksel gitu ya, yang nggak jauh-jauh tuh, Cibubur, Bogor juga nggak jauh sebenarnya. Jakarta itu kalau ke Depok kalau nggak macet Bapak Ibu Saudara dari tol itu cuman 1 jam, bahkan bisa 30-an menit kalau tidak macet. Kalau macet beda urusan Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Jadi kalau kalian rindu untuk beribadah setiap hari Minggu, khususnya di sekitar Depok, boleh hadir. God bless ya. Dari Manado, Tuhan memberkati. Joyce Lampus Ibu, Tuhan memberkati ya. Kasih Bu Elizabeth dari Pontianak, terberkati selalu, puji Tuhan ya. Bu Titik dari Malang, Tuhan memberkati. Ibu Margaret dari Sabah Malaysia. Matahari Timur dari Biak Papua ya. Bu Tanti Sianturi, God bless ya, dari Batam tadi ya. Tuhan memberkati. Dari Malang juga Tuhan memberkati Bu Titik Arianti. God bless semua teman-teman semua yang sudah bergabung. Bahkan teman-teman semua yang tidak menulis di dalam kolom komentar, kalian penonton diam-diam atau kalian penonton tetapi mungkin ya agak malas mengetik dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, salam juga buat kalian semua ya, penonton-penonton yang setia, jemaat-jemaat gereja yang kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya berbagi kebenaran firman Tuhan ya dalam setiap kehidupan saudara. Jikalau saudara rindu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara bisa bersama-sama dengan kami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini saudara yang terkasih, saya ingin memulai ya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pengakuan yang jujur. Saudara, saya pernah menjadi orang yang sulit memberi pada waktu saya muda. Ya, saudara, bukan karena saya tidak punya uang, tetapi karena hati saya pada waktu-waktu itu terlalu kencang, Bapak Ibu Saudari, menggenggam dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam kehidupan saya secara khusus. Bukan karena saya tidak punya uang sekali lagi, tetapi karena hati yang terlalu kencang menggenggam sesuatu. Saudara, saya berpikir, oh ini kan hasil keringat saya. Ini adalah milik saya. Jadi saya berhak menikmatinya sendiri. Itu pikir saya pada saat itu. Saudara, dan di satu ketika, Bapak Ibu Saudari, ketika saya sedang menghitung pengeluaran bulanan, ada satu kalimat yang berbisik begitu jelas di hati saya. Kamu itu menggenggam begitu erat. Padahal semua yang kamu pegang itu bukan milikmu. Kamu hanya diberi pinjaman. Bapak Ibu, pada saat itu saya terdiam. Saya melihat semua yang saya miliki, dari pekerjaan, ya, keluarga, dari setiap pendidikan, pelayanan, bahkan setiap nafas ini, saudara, semuanya adalah titipan. Dan tiba-tiba saya sadar, Bapak Ibu Saudari, memberi itu bukanlah tentang kehilangan. Memberi adalah tentang mengembalikan kepada Sang Pemilik sejati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pernahkah kita merasakan hal yang sama? Ketika kita melihat di rekening bank kita merasa ini semua adalah milikku. Tetapi saat kita, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita melihat salib, saudara, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus telah memberikan segalanya, bahkan nyawanya untuk kita. Lalu bagaimana kita bisa berkata, ini milikku? Aku tidak bisa memberi, atau aku tidak mau memberi dalam setiap hidupku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang memberi sebagai urusan atau sikap hati kita. Bukan tentang seberapa besar amplop kita atau isinya, tetapi tentang di mana hati kita berpaut dalam setiap hidup saudara. Karena Tuhan Yesus berkata dengan jelas, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ini tentunya bukan khotbah yang mudah, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini adalah khotbah yang terus rindu untuk menjamah bagian terdalam dari jiwa kita semua. Tapi saya percaya, walaupun ini tidak mudah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, khotbah ini atau pesan ini akan membebaskan setiap hidup kita semua. Ya, bukan dari uangnya, tetapi dari belenggu ketamakan yang selama ini mengikat setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah di satu ketika, ya, sedang berada di padang pasir.
Ada panas terik menyengat dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian bibir kita ini pecah-pecah, Bapak Ibu Saudari, karena haus. Ya, tenggorokan kita itu kering. Ya, karena kita haus. Lalu dari kejauhan kita melihat sebuah sumur yang tua, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dengan sisa tenaga kita berjalan untuk mendekat kepada sumur yang tua itu. Ternyata kita lihat di dalamnya ada air. Dan saudara, kita mulai menimba air tersebut dengan tangan yang gemetar. Kita timba, Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian kita mengangkat. Dan kita mau minum, Bapak Ibu Saudari, dari gelas yang pertama. Saudara, ketika kita hampir meminumnya, tetapi ternyata di samping kita ada seorang ibu dengan anak kecil yang juga kehausan. Saudara, si anak mulai menangis. Matanya sayu meminta air. Ternyata mereka juga haus. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita semua. Apakah Anda dan saya akan meminum gelas air itu habis-habisan? Kan saudara juga haus kan? Tetapi ternyata ada seorang ibu dan anak juga yang kehausan juga. Tapi pertanyaan bagi kita semua. Apakah Anda dan saya akan meminum gelas itu? Atau gelas yang berisi air itu habis-habisan? Atau akankah kita membagi dalam setiap kehidupan ibu maupun anak tersebut? Bapak Ibu, jujur saya tidak tahu jawaban kita semua. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudari apa yang akan kalian jawab. Tapi satu hal yang saya tahu, hati yang sesungguhnya itu adalah hati yang terlihat ketika ada yang membutuhkan di hadapan kita. Ya, itulah hati yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak berada di padang pasir. Tetapi kita sering, Bapak Ibu Saudari, berada di padang gurun keserakahan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita selalu merasa belum cukup. Kita selalu takut kehabisan. Saudara, kita berkata, nanti sajalah kalau sudah banyak, aku akan memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak yang berkata kepada saya juga seperti itu. Pak Pendeta, Pak Gembala, nanti kalau saya sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa, yang meluber, baru saya akan mendukung, memberkati pekerjaan Tuhan. Nanti ya Pak Pendeta, kalau sudah banyak, aku akan ikut memberi, aku akan ikut menabur. Tetapi Bapak Ibu Saudari, entah mengapa, ketika sudah banyak, saudara kita tetap berkata, ya nanti lagi deh, kalau sudah lebih banyak lagi, baru aku memberi. Padahal sudah banyak, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang terkasih, kita menganggap uang adalah milik kita. Padahal Allah adalah pemilik segalanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, Allah ada pemilik segalanya di dalam setiap hidup saudara. Kita adalah pengelola yang seharusnya bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Amin. Saudara, dan di ujung hari yang akan kita bawa bukanlah berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak yang kita berikan di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk memberi dengan hati, bukan dengan perhitungan, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Karena Bapak Ibu Saudari, disitulah letak berkat sejati dalam setiap hidup saudara. Bukan dalam memiliki lebih banyak Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, bukan karena Tuhan butuh uang kita, tetapi karena kita itu butuh transformasi hati yang hanya terjadi tentunya ketika saudara dan saya memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Saudara, memberi itu adalah urusan hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Memberi itu adalah urusan sikap hati. Dan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Karena itulah Bapak Ibu Saudari yang akan kembali kepada kita semua. Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada. Saya mau mengajak kita semua. Saudara, di mana letak hatimu saat ini? Bukan hati secara fisik ya Bapak Ibu Saudari. Kalau hati secara fisik jelas ada di dada kita semua kan? Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, di mana letak hati kita? Saudara, hati itu sebagai pusat dari seluruh kehidupan rohani. Ada emosi di sana, ada keputusan kita dalam setiap hidup saudara. Ada sebuah kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Saudara,
Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Bapak Ibu, firman ini bukan sekedar nasihat moral dalam hidup saudara, tetapi firman ini adalah sebuah prinsip rohani yang mutlak, yang absolut. Saudara, Yesus tidak berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu akan berada. Dia tidak berkata seperti itu. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa hati itu mengikuti harta. Bukan harta mengikuti hati loh Bapak Ibu Saudari, tetapi hati yang mengikuti harta. Ya, jangan dibalik. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan harta yang mengikuti hati, tetapi hati ini seringkali mengikuti harta. Saudara, inilah pembalikan logika ya dari prinsip dunia. Dunia berkata kejar uang, kejar kebahagiaan, ya, kejar materi, maka kebahagiaan-kebahagiaan itu akan mengikuti. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saudara, apa yang Anda dan saya kejar dengan uang, yaitu menunjukkan di mana hatimu yang sebenarnya berada. Ya, di mana hatimu yang sebenarnya berada? Apa yang saudara dan saya kejar dengan uang, dengan materi, saudara, itu sebenarnya sedang menunjukkan di mana hatimu dan hatiku berada yang sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kenapa hal ini menjadi penting? Saudara, kita hidup di dunia yang sangat materialistis. Semua diukur dengan matre, dengan uang, dengan materi, dengan pencapaian-pencapaian. Ya, kalau kita lagi kumpul nih sesama-sama teman-teman kita, ya Bapak Ibu Saudari, teman sekolah yang dulu kalau kita kumpul gitu ya, nanti yang dilihat, lu kerja di mana? Gaji lu udah berapa? Bisnis lu berapa omsetnya? Apa mobil yang lu kenakan? Ya, yang lu pakai ke sini lu pakai mobil apa? Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat materialistis. Kita diajarkan untuk mengumpulkan. Kita diajar untuk menimbun dan mempertahankan di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Ya, bukan karena Tuhan membutuhkan uang saudara dan saya, tetapi karena kita membutuhkan transformasi hati melalui tindakan memberi. Bahkan saya pun sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudari, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kami menyisihkan untuk memberi kepada orang-orang di luar keluarga kami. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun harus menyisihkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama renungkan. Yang pertama saya mau mengajak saudara dan saya, ada 3 kebenaran besar tentang memberi sebagai urusan hati ini. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, memberi itu adalah cerminan hati. Ya, memberi itu adalah cerminan hati, ini yang pertama. Saudara, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saudara bisa buka Alkitab saudara ya. Saya bacakan buat teman-teman semua. Haleluya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, perhatikan dengan seksama. Saudara, di sana ada orang kaya. Orang kaya itu memberi dalam jumlah yang besar. Orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Orang kaya itu Bapak Ibu Saudari memberi tetapi tidak mengganggu gaya hidup mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari diperhadapkan dengan janda miskin. Saudara, janda miskin itu juga ikut memberi. Ya lihatlah. Ya Bapak Ibu Saudari dari teks cerita itu. Janda miskin itu memberi dari jumlah yang kecil. Hanya 2 peser. Ya Bapak Ibu Saudari. Janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Saudara, janda miskin itu memberi dari apa? Seluruh nafkahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudari. Dan Yesus berkata,
janda ini memberi lebih banyak. Ya, ini bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu Saudari. Ini Tuhan Yesus yang menyampaikan. Ya, Bapak Ibu Saudari, walaupun janda itu miskin, saudara, walaupun janda itu memberi dari jumlah yang kecil, dia memberi dari kekurangannya, tetapi dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dan Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena matematika kerajaan Allah itu berbeda dengan matematika dunia. Bapak Ibu, dunia itu menghitung jumlah. Ya, tetapi kerajaan Allah menghitung pengorbanan. Amin. Ya, saudara, kalau dunia itu menghitung jumlah, main banyak-banyakan Bapak Saudari. Tetapi kerajaan Allah itu menghitung pengorbanan. Dunia menghitung angka, tetapi kerajaan Allah menghitung sikap hatinya. Menghitung hati dalam setiap kehidupan kita yang memberi. Maka Bapak Ibu Saudari, kita belajar. Memberi itu adalah cerminan hati. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudari dari janda miskin dan orang kaya di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan itu melihat hati, ya, bukan tangan kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini adalah pelajaran penting bagi saudara dan saya. Tuhan itu tidak tertarik pada jumlah yang saudara dan saya berikan. Ya, Tuhan itu tidak tertarik pada jumlah yang saudara berikan di dalam setiap hidup saudara. Tetapi Tuhan itu tertarik pada hati yang kalian berikan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ini penting sekali dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi bukan masalah nominalnya ketika kita memberi, tetapi Tuhan tertarik kepada hati yang saudara berikan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dalam setiap nominal yang saudara kasih itu setiap minggu, setiap hari kepada pekerjaan Tuhan, saudara, Tuhan tidak tertarik pada jumlahnya, tetapi Tuhan tertarik pada hati yang memberikannya. Bapak Ibu Saudari, ya, catat baik-baik. Bapak Ibu, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata kepada Samuel, ya, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, kata Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita memberi, banyak orang mungkin memperhatikan berapa banyak yang kita beri, berapa banyak yang kita masukkan ke dalam amplop persembahan, ke dalam, ya, kotak persembahan dalam setiap hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau Tuhan melihat bagaimana sikap hati saudara memberikannya, bagaimana sikap hatimu memberikan itu? Apakah dengan sukacita, Bapak Ibu Saudari? Apakah dengan kerelaan? Ya, apa karena terpaksa Bapak Ibu Saudari? Ya, kita terpaksa karena disuruh seseorang, ya, disuruh orang tua, disuruh pacar, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, apa karena kita takut nanti ada belalang pelahap dalam setiap kehidupan kita semua? Coba saudara cek. Ya, bagaimana saudara memberikan setiap persembahan-persembahan itu? Apakah dengan sukacita? Apakah dengan kerelaan? Apakah dengan pengorbanan? Saudara, apakah dengan iman saudara memberi setiap persembahan-persembahan itu? Bapak Ibu, penting sekali motivasi di balik memberi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ada beberapa motivasi yang keliru dalam memberi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, motivasi yang keliru ini yang pertama, ketika kita memberi untuk dilihat orang. Saudara, hati-hati ketika saudara memberi, tetapi ketika saudara memiliki, ya, hati supaya dilihat orang. Wah, saya ini memberi supaya orang lihat, supaya orang sanjung saya. Bapak Ibu Saudari, ini motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Yesus mengkritik keras orang Farisi yang memberi, Bapak Ibu Saudari, karena untuk pamer. Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu Saudari, saya bacakan. Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, ya, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang di sorga, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, jadi hati-hati. Saudara, ketika kita memberi, jangan untuk pamer. Pada waktu kamu memberi sedekah, jangan kamu pamerkan. Bapak Ibu Saudari, seperti yang dibuat oleh orang-orang munafik dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita diingatkan, justru Yesus mengkritik keras orang-orang Farisi pada saat itu yang memberi karena pengen pamer. Bapak Ibu Saudari, karena pengen dilihat orang. Bukankah banyak generasi kita, saudara, kita memberi dalam setiap hidup kita semua? Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudari, orang-orang atau mungkin mereka memiliki motivasi supaya orang yang menonton channel dia, orang yang menonton setiap kehidupannya mengatakan dia baik. Bapak Ibu Saudari. Jadi kadang ada tuh saya lihat orang datang-datang di sebuah mall, kenal nggak sama saya? Udah follow belum saya? Kalau kakak udah follow saya kasih berapa ratus ribu atau berapa juta gitu Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan supaya dia makin naik. Bapak Ibu Saudari, banyak orang yang menonton setiap hidupnya dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar. Jangan sampai kita memberi untuk dilihat orang. Yang kedua, motivasi yang keliru dalam memberi, Bapak Ibu Saudari, kita memberi karena terpaksa, terpokso. Saudara, aku ini harus memberi karena ini kewajiban. Saudara, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena terpaksa. Dalam setiap hidup saudara, ini motivasi yang keliru. Kalau saudara memberi karena terpaksa, bertobat. Dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian motivasi yang keliru berikutnya, Bapak Ibu Saudari, kita memberi untuk mendapat balasan. Aku memberi kepada pekerjaan Tuhan, aku menolong orang, aku memberi ke dalam persembahan-persembahan itu supaya ada berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi kalau aku memberi 1 juta, aku bisa dapat 30 juta. Kalau aku memberi 1 juta, nanti aku dapat 60 juta, bahkan bisa dapat 100 juta loh. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu mah bukan, jangan saudara kasih persembahan kalau modelnya seperti itu. Saudara memberi untuk mendapat balasan. Saudara memberi dengan mental pebisnis, itu namanya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita memberi bukan seperti itu. Yang dapat 30, 60, 100 kali lipat, bukan uang yang saudara tabur, tetapi benih firman Tuhan. Itu Alkitab mencatat seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya mau mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, itu bukan uang persembahan yang saudara tabur, tetapi Bapak Ibu Saudari, itu benih firman Tuhan. Supaya bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam setiap hidup saudara. Jadi jangan mau Bapak Ibu Saudari dibodoh-bodohi. Kamu memberi supaya nanti Tuhan kasih berlipat kali ganda. Bukan, Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara memiliki motivasi yang keliru. Memberi untuk mendapat balasan. Ini memberi dengan mental bisnis. Sama kayak investasi kan. Bapak Ibu Saudari, saudara investasi dalam setiap hidup saudara, membeli satu bidang tanah, membeli sebuah properti dengan harapan nanti pembelian saudara menghasilkan investasi yang berlipat kali ganda. Bukan seperti itu. Saudara, lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat, motivasi yang keliru. Saudara memberi karena sisa. Hati-hati, kita memberi karena sisa. Bapak Ibu, memberikan yang tidak lagi berarti bagi kita, itu sisa. Ketika saudara memberikan yang tidak lagi berarti bagi setiap hidup saudara dan saya, pemberian itu bukan tidak berarti, Bapak Saudara. Justru pemberian itu harus yang terbaik. Kadang harus berasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari, kalau kita memberikan karena sisa, nggak berasa. Bapak Ibu Saudari, tidak ada rasanya, tidak ada rasa sakitnya, tidak ada rasa pengorbanannya di situ. Karena Bapak Ibu Saudari, saudara memberikan yang tidak lagi berarti. Maka saudara belajar apa yang saudara berarti dalam setiap hidup saudara. Berikan yang berarti itu, sehingga ada tanda kutip rasa sakitnya dalam pengorbanan yang saudara sudah berikan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, motivasi yang benar, kita itu memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita itu memberi karena kita mengasihi sesama. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itulah motivasi yang benar di dalam setiap hidup kita semua. Kita memberi, Bapak Ibu Saudari, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita memberi karena kita mengasihi sesama. Kita rindu
melihat pelayanan pekerjaan Tuhan semakin maju. Kita rindu melihat pelayanan pekerjaan Tuhan semakin banyak memenangkan setiap jiwa-jiwa melalui setiap pemberian-pemberian kita itu. Kita rindu mendukung hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang terus memberkati setiap kehidupan jiwamu setiap waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah yang mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, garis bawahi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa tadi? Sukacita. Saudara, bukan Allah mengasihi orang yang memberi banyak loh. Ada janji khusus di dalam setiap hidup saudara dan saya, ya, bagi mereka yang memberi dengan hati yang sukacita. Bapak Ibu, garis bawahi hal ini. Itulah Bapak Ibu Saudari, motivasi yang benar saudara memberi karena mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara memberi dengan hati yang penuh dengan kerelaan, hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika kita sebut saja namanya Pak Budi. Maaf ya kalau ada nama Pak Budi di sini. Sebut saja namanya Pak Budi. Bapak Ibu Saudari, dia adalah pengusaha yang sukses. Setiap minggu saudara Pak Budi ini memberi persembahan 1 juta rupiah atau 1 juta ringgit, 1 juta dolar, anggaplah seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hatinya itu ketika dia memberikan duit 1 juta itu, dia penuh dengan kebanggaan hatinya. Dia memberi karena ingin dilihat sebagai orang kaya yang dermawan dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian setelah Pak Budi memberi, saudara, dia bergumam dalam hati, semoga Tuhan membalas 100 kali lipat ganda. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ada juga yang kedua selain Pak Budi, namanya anggaplah Pak Matius. Ya Bapak Ibu Saudari, Pak Matius yang ada di Alkitab itu ya. Pak Matius Bapak Ibu Saudari, maafkan kalau saudara namanya Pak Matius juga. Saudara, anggap saja yang kedua namanya Pak Matius. Saudara, Pak Matius ini adalah tukang ojek. Penghasilannya pas-pasan. Bapak Ibu, minggu ini dia hanya bisa memberi contohnya 20.000 rupiah dalam setiap hidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia memberikannya dengan air mata sukacita. Pemberian 20.000 itu. Dia berdoa, Tuhan, ini semua yang bisa aku berikan kepadamu minggu ini. Tuhan, aku memberi karena Engkau sudah memberi segalanya bagiku. Aku percaya Engkau akan memeliharaku. Demikianlah kata hatinya Bapak Ibu Saudari Pak Matius ini. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua, siapa yang memberi lebih banyak di mata Tuhan? Pak Budi kah? Pak Matius kah? Bapak Ibu Saudara, saudara bisa jawab di dalam kolom komentarnya. Kalau saudara bilang, oh Pak Budi, Pak Pastor, Pak Gembala, karena Pak Budi itu memberikan lebih banyak. Ya 1 juta rupiah. Ya Bapak Ibu Saudari bisa tulis Pak Budi gitu ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara, ternyata yang memberi lebih banyak itu di mata Tuhan adalah Pak Matius. Karena penghasilannya pas-pasan tapi dia berdoa seperti yang tadi saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu Saudari kita yang mengikuti channel ini, saudara yang menikmati pemberitaan firman Tuhan ini, saudara akan mengatakan pemberian yang berkenan di mata Tuhan itu adalah Pak Matius itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ya jawabannya Pak Matius. Karena dia memberi dari apa? Kekurangannya. Dia memberi dengan hati yang tulus. Bukan berarti Bapak Ibu Saudari Pak Budi itu tadi salah loh. Bukan berarti dia salah, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudari sekali lagi, ya Tuhan melihat motivasi di balik pemberiannya. Bukan berarti pemberian Pak Budi yang 1 juta itu keliru. Oh berarti kita nggak perlu beri kepada Tuhan 1 miliar ya. Kita nggak perlu beri kepada Tuhan 100 juta, 10 juta. Ya Bapak Ibu Saudari. Bukan berarti seperti itu dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan berarti pemberian Pak Budi itu salah, tetapi sekali lagi Tuhan melihat motivasi di balik pemberian yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, itulah bagaimana saudara diajak. Di bagian yang pertama, memberi itu adalah cerminan hati. Saudara, di bagian yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Memberi itu Bapak Ibu Saudari adalah tindakan iman. Memberi itu adalah tindakan iman. Saudara, memberi itu bukan untuk diperdebatkan, garis bawahi ya dalam setiap hidup saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, memberi itu untuk dilakukan. Banyak orang kan di luar sana, kalau saudara keluar dari channel ini,
Ya banyak mereka yang membahas tentang pemberian. Ngomonginlah persepuluhan, ngomonginlah tentang pemberian-pemberian. Semua untuk diperdebatkan Bapak Ibu Saudari. Semua bawa ayat Alkitab dalam setiap hidup mereka. Tetapi saya sampaikan, memberi itu adalah tindakan iman. Bukan untuk diperdebatkan Pak Bu, tetapi untuk dilakukan. Ya, saudara, ada satu hal yang menarik tentang memberi ini. Banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperdebatkan tentang memberi daripada melakukannya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, beberapa perdebatan yang sering kita dengar, aduh harus berapa persen sih yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah persepuluhan itu masih berlaku atau tidak di dalam setiap kehidupan kita semua? Dan kemana saya harus memberi? Ke gereja, ke orang tua, ke orang-orang di sekitar. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu perdebatan apa lagi Bapak Ibu Saudari? Aduh, apakah saya ini yang susah? Ya, jika saudara dan saya susah, harus tetap memberi atau tidak dan lain sebagainya. Saudara, itulah perdebatan-perdebatan yang sering kita dengar dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, perdebatan-perdebatan ini seringkali hanya menjadi topeng bagi mereka yang pelit dalam setiap hidup mereka. Perdebatan-perdebatan ini seringkali hanya menjadi tameng Bapak Ibu Saudari untuk menghindari tindakan memberi dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita berdebat tentang berapa banyak dalam setiap hidup kita semua. Sementara Tuhan hanya ingin kita mulai memberi. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Ya, saudara, kita sering berdebat berapa banyak yang perlu kita bawa kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sementara Tuhan itu hanya ingin kita itu mulai memberi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau di channel Pastor Deso, setiap Bapak Ibu Saudari yang ikut mendukung ya dengan persembahan, kami tahu saudara sudah belajar menaruh hati saudara dalam pekerjaan Tuhan. Maka kami berdoa, ya kami langsung mendoakan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang selalu mendukung, yang telah memberi. Karena tidak mudah orang itu memberi, karena dia harus Bapak Ibu Saudari mengarahkan hatinya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ya, jadi memberi itu adalah tindakan iman, bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk dilakukan. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Ini hati yang beriman ya. Saudara belajar dari kisah janda di Sarfat dan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 berkata seperti ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia bangun dan pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Ia memanggil dia dan berkata, tolong ambil sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi kepadanya, tolong bawa juga sepotong roti untukku. Tetapi perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak mempunyai roti, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, lalu aku akan pergi mengolahnya untuk aku dan anakku, supaya kami memakannya, dan setelah itu kami akan mati. Saudara bayangkan ya, situasi janda di Sarfat itu. Saudara, dia sudah dalam kondisi paling kritis dalam kehidupannya. Ya, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Bapak Ibu, dia dan anaknya Bapak Ibu Saudari akan memakan makanan terakhir. Dan kemudian firman itu menyampaikan Bapak Ibu Saudari, kemudian setelah dia makan dia akan mati. Saudara, inilah puncak keputusasaan sebenarnya dalam setiap kehidupan janda di Sarfat itu. Saudara, tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah engkau dan anakmu. Saudara, kalau misalkan Elia ada di zaman kita sekarang, wah langsung tuh netizen Bapak Ibu Saudari ya. Netizen itu pasti Bapak Ibu Saudari akan mempreteli, membredel setiap kehidupan Elia Bapak Ibu Saudari. Pendeta nggak tahu diri, hamba Tuhan nggak tahu diri. Ya bukan yang ngaca itu kan nggak kasihan apa sama si janda dan lain sebagainya.
Kamu nggak tahu diri lu pendeta. Datang-datang tiba-tiba minta roti, minta makanan. Ya nggak tahu diri. Diperdebatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada netizen, Bapak Ibu Saudari ya. Kalau ada netizen, Bapak Ibu Saudari, itu akan diperdebatkan di situ. Saudara, tetapi saya nggak mau masuk ke dalam perdebatan ya dari setiap channel-channel di luar sana. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudari, perhatikanlah urutannya. Saudara, di sana dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku. Bapak Ibu Saudari, inilah tindakan iman. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah tindakan iman. Bapak Ibu, tindakan iman itu mendahului mujizat. Saudara, janda di Sarfat itu harus memberi sebelum dia melihat mujizat. Jadi saudara, dia harus memberi. Meskipun itu adalah makanan terakhirnya. Saudara, dia harus memberi. Padahal secara logika itu tidak masuk akal. Ya, Bapak Ibu Saudari, gimana dia bisa memberi dari makanan dan minum, ya, dari makanan minuman yang terbatas itu? Gimana caranya? Saudara, logikanya nggak masuk kan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan apa yang terjadi? Saudara, perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta seisi rumahnya dapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara, ternyata mujizat itu terjadi karena dia memberi, ya, bukan sebelum ia memberi. Perhatikan baik-baik. Jadi mujizat Tuhan itu terjadi karena kita itu memberi terlebih dahulu. Bukan sebelum kita memberi mujizat terjadi, tetapi ketika kita memberi baru terjadi mujizat dalam setiap hidup kita semua. Jadi perhatikan prinsipnya Bapak Ibu Saudari. Yang kita mau belajar adalah prinsipnya. Inilah prinsip iman dalam memberi. Saudara, iman itu adalah saudara memberi sebelum saudara melihat. Kita belajar memberi sebelum kita melihat di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara, prinsip iman adalah bagaimana Bapak Ibu Saudari, iman itu adalah sesuatu atau ketika saudara memberi, saudara ketika rasanya mustahil. Ya, jadi saudara memberi ketika ada rasa perasaan mustahil dalam setiap hidup saudara. Itulah iman. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, prinsip iman dalam memberi yang kita belajar dari janda di Sarfat ini. Bapak Ibu, iman itu adalah memberi meskipun logika berkata sebaliknya. Gimana sih Pak Pendeta? Saya ini kan pas-pasan. Saya harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ono, harus mendukung ini dan lain sebagainya. Saudara, iman itu adalah memberi meskipun logika berkata tidak cukup. Atau sebaliknya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, carilah dahulu. Itu berarti saudara belajar memprioritaskan yang paling pertama dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara mendahulukan kerajaan Allah dalam hal apapun, termasuk dalam hal keuangan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ini bukanlah teologi kemakmuran yang didengung-dengungkan oleh orang-orang di luar sana. Ada juga ya Bapak Ibu Saudari, hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudari, ketika kamu memberi, kamu akan berlipat kali ganda, Tuhan akan memberkati hidupmu. Saudara, ada juga yang mengajarkan seperti itu. Tetapi yang saya ajarkan pada kesempatan pagi hari ini, saudara, Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan ini bukanlah teologi kemakmuran yang dangkal Bapak Ibu Saudari. Tetapi ini merupakan prinsip rohani bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhanlah pemelihara hidup saudara. Tuhanlah yang akan memelihara hidupmu dan keluargamu ketika saudara memprioritaskan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itulah prinsip mendahulukan kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, satu ketika seorang petani, ya, di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu, petani itu tidak akan menimbun semua gandumnya di lumbung dalam setiap hidupnya. Saudara, petani itu akan mengambil sebagian dari gandumnya itu, dia akan melemparkan ke tanah yang Bapak Ibu Saudari. Saudara, petani itu pasti kehilangan benih itu, ya. Dia akan kehilangan benih. Karena apa? Karena dia sudah melemparkan ke tanah itu dalam setiap hidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dari benih
yang telah dia lemparkan ke tanah itu, saudara, ya benihnya hilang dalam setiap kehidupannya. Tetapi satu ketika dia akan menuai panen yang berlipat ganda di dalam setiap kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudari, memberi itu adalah seperti menabur benih dalam setiap hidup saudara. Benih yang ditabur, saudara mungkin tidak terlihat untuk sementara waktu, ya. Saudara memberi sesuatu pasti secara matematis kehilangan, ya Bapak Ibu Saudari, secara logika, saudara pasti kehilangan sesuatu. Saudara punya 10, saudara berbagi 7, ya sisa 3, Bapak Ibu Saudari. Matematisnya demikian, secara matematikanya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara belajar, ketika saudara memberi, ya itu seperti menabur benih. Saudara, benih yang kita tabur itu walaupun tidak terlihat untuk sementara waktu, ya dalam setiap hidup saudara. Nanti kemudian ketika saudara sudah menabur benih, ada masa penantian, ya. Ada masa penantian, sabar Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara, ketika saudara memberi seperti menabur benih, Bapak Ibu Saudari, pasti panen itu satu ketika datang. Pasti Bapak Ibu Saudari, panen itu pasti datang. Daripada kalian yang tidak pernah belajar memberi, tidak pernah belajar menabur, gak mungkin ada panen dalam setiap hidup saudara. Gimana ada panen? Ya, saudara menabur aja tidak pernah. Ya, menabur benih saja tidak pernah dalam setiap hidup saudara. Tetapi bagi kita yang menabur benih, saudara, satu ketika pasti panen itu datang dalam hidupmu dan keluargamu. Saudara, Paulus menulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ini bukan janji bahwa kita akan menjadi kaya ya secara materi, bukan. Tetapi ini adalah prinsip bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara akan menuai dalam kebaikan. Saudara akan menuai dalam berkat. Saudara akan menuai dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudari janji Tuhan bagi setiap saudara yang menabur. Apa yang kita tabur, saudara pasti kita akan tuai. Dalam kebaikan, dalam berkat, dalam penyediaan, dalam pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang terkasih, itulah di bagian yang kedua. Kita belajar memberi adalah tindakan iman. Yang pertama tadi memberi adalah apa? Cerminan hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, memberi adalah tindakan iman. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar memberi itu adalah investasi kekal. Di sana dikatakan ya, di Matius 6 Bapak Ibu Saudari, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Yesus menggunakan kata harta, dalam bahasa Inggrisnya itu treasure. Treasure Bapak Ibu Saudari, yang berbicara tentang apa yang kita nilai, apa yang kita investasikan, apa yang kita kumpulkan, itulah treasure, ya harta. Saudara, dan dia mengatakan bahwa hati kita mengikuti harta kita, bukan sebaliknya ya. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu Saudari, menarik di sini, ya. Saudara, hati kita itu mengikuti harta kita. Bapak Ibu, coba pikirkan, jika kalian menginvestasikan uang, ya Bapak Ibu Saudari, dalam usaha A, ya, atau dalam perusahaan B, ya Bapak Ibu Saudari, saudara pasti saudara akan memperhatikan berita tentang perusahaan A, ya. Saudara pasti saudara akan memperhatikan setiap bisnis saudara. Kalau saudara sudah menginvestasikan uang, ya, ke dalam bisnis tersebut, pasti mau tidak mau Bapak Ibu Saudari, perhatian saudara akan terpusat kepada di mana uangmu yang sudah saudara investasikan itu. Saudara, misalkan saudara membeli rumah di komplek, ya Bapak Ibu Saudari, anggaplah ada di kompleks sekitar di Jaksel gitu ya Bapak Ibu Saudari, atau di Bogor. Saudara membeli rumah Bapak Ibu Saudari, atau di lokasi saudara masing-masing. Anggap saja kompleksnya bernama B, kompleks B Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika saudara membeli rumah di kompleks B tersebut, kalian pasti peduli dengan keamanannya. Saudara perhatikan, ya, ini aman gak kalau naruh kendaraan? Rumahnya aman gak? Ya, bebas banjir gak? Ya Bapak Ibu Saudari, apa fasilitasnya di kompleks B tersebut? Bapak Ibu, kita akan perhatikan semua dalam setiap kehidupan kita semua. Sertifikatnya ada nggak? Jangan sampai bodong, ya Bapak Ibu Saudari. Jangan sampai penipuan, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, di mana investasimu berada,
disitulah perhatian kita tertuju dalam setiap hidup saudara dan saya. Betul? Bapak Ibu Saudari, saudara, demikian juga dengan kerajaan Allah. Ketika saudara menginvestasikan hartamu dalam pekerjaan Tuhan, saudara, maka hatimu akan ikut tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudari? Ya, ketika saudara menginvestasikan hartamu dalam setiap hidup saudara dalam pekerjaan Tuhan, maka hatimu, saudara mau tidak mau, akan ikut tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Nah itu prinsipnya. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana hartamu berada, di situ hatimu ikut tertarik. Bapak Ibu Saudari, atau ketarik dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jadi luar biasa apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini. Inilah prinsip yang benar-benar Bapak Ibu Saudari membebaskan jiwamu. Saudara, ketika saudara dan saya belajar menginvestasikan hartamu dalam pekerjaan Tuhan, saudara mau tidak mau, maka hatimu akan tertarik kepada Tuhan dan pekerjaannya. Maka saya tidak pernah takut untuk membagikan. Saudara jangan lupa mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak pernah takut Bapak Ibu Saudari. Setiap akhir sesi saya pasti sampaikan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara, ketika saudara hartamu ada dalam pekerjaan Tuhan, maka hatimu akan tertarik pada pekerjaan Tuhan. Saudara akan peduli pada jiwa-jiwa yang dilayani. Saudara akan peduli pada orang-orang di mana channel Pastor Yesus mendukung setiap tangan-tangan kecil itu, membantu orang-orang kecil, membantu anak-anak yang tidak mampu. Saudara akan peduli terhadap jiwa-jiwa yang dilayani. Saudara akan peduli kepada kebutuhan gereja, ya, di mana saudara berada tentunya, di mana saudara bertumbuh tentunya. Saudara akan ikut peduli kepada misi dan penginjilan di dalam setiap hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudari, memberi bukanlah tentang Tuhan membutuhkan uangmu dan uangku. Saudara, Tuhan tidak pernah membutuhkan uangmu dan uangku. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan orang terkaya di dunia, dia sudah mengatakan nanti tahun 2000 berapa tuh, 35 mungkin. Saudara, mungkin uang itu sudah tidak dibutuhkan lagi pada zaman itu. Bapak Ibu Saudari, ya, kita belum memahami, kita mungkin belum mengerti maksudnya. Uang kertas itu, uang logam itu tidak dibutuhkan lagi nanti tahun 2035 kalau tidak salah, kurang lebih. Yaitu orang terkaya dunia sudah menyampaikan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, memberi bukanlah tentang Tuhan membutuhkan uang kita. Memberi adalah tentang Tuhan yang mengubah hatimu, ya, Tuhan yang mengubah hati saudara dan saya. Itulah memberi Bapak Ibu Saudari. Bagaimana Tuhan mengubah setiap hatimu dan hatiku. Bapak Ibu, harta di sorga itu tidak bisa dicuri atau dirusak. Jadi di bagian ketiga ini kita belajar, memberi itu adalah investasi kekal. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, harta di sorga tidak bisa dicuri atau dirusak. Perhatikanlah di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi kengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar, ya, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudara, di sorga kengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, apa yang dimaksud dengan harta di sorga itu? Bapak Ibu, ini adalah investasi kekal. Terhadap apa? Terhadap jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan harta di sorga itu? Saudara, yang dimaksud dengan harta di sorga tentunya adalah investasi kekal terhadap jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Saudara, harta di sorga itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan terus-menerus di dalam nama Yesus Kristus. Maka ketika kita berbuat baik, kita lakukan semua untuk memuliakan nama Yesus. Bukan supaya diri kita ditinggikan, bukan. Bukan supaya orang lihat, oh dia orang kaya, dia dermawan, bukan. Saudara, kita rindu, kita mengumpulkan harta di sorga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan demi kemuliaan nama Yesus. Saudara, yang dimaksud dengan harta di sorga, selain dari jiwa-jiwa, selain dari perbuatan baik, dan yang ketiga, saudara, tentunya persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara ikut menyertai, saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, di mana Roh Kudus mengkomando setiap hidupmu dan hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudari, apa yang dimaksud dengan harta di sorga? Saudara, semua kasih
yang saudara tunjukkan kepada sesama, itu juga termasuk harta di sorga dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara, semua ini adalah investasi yang tidak akan hilang. Apa saja tadi? Jiwa-jiwa yang kita menangkan, perbuatan baik yang saudara lakukan dalam nama Yesus. Saudara, setiap persembahan yang saudara berikan untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Dan kemudian ada kasih yang saudara tunjukkan kepada sesamamu. Dan itu dimulai dari rumah tanggamu. Saudara, itulah semua investasi yang tidak akan pernah hilang. Yang setuju katakan haleluya. Saudara, ketika krisis ekonomi melanda dalam setiap hidup saudara, ya ketika pasar saham misalkan satu ketika bisa jatuh di Indo, di Malaysia, ya di Hong Kong, Bapak Ibu Saudari. Ketika indeks itu IHSG, kalau Indonesia namanya IHSG, ya itu bisa turun, itu bisa naik, bisa turun, ya. Ketika nanti inflasi meningkat, harga barang semua pada naik, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika krisis ekonomi melanda, Bapak Ibu Saudari, semua yang tadi saudara lakukan, investasi harta saudara di sorga tadi, saudara, itulah investasi yang tidak akan hilang. Investasi kekal saudara tetap aman di sorga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, mari saudara, saya mau mengajak kita semua. Ada janji yang indah tentang memberi di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Dikatakan demikian, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, perhatikanlah kata-kata ini. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada tindakan terlebih dahulu yang harus kita ambil, yaitu apa? Memberi. Berilah. Saudara, ada tindakan yang harus kita ambil lebih dulu dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, di sana dikatakan takaran yang baik. Tuhan itu memberi dengan kebaikan di dalam setiap hidup saudara. Dan kemudian ada dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar. Saudara, ini berbicara tentang kelimpahan atau penyediaan Allah di dalam setiap kehidupan saudara secara luar biasa. Seperti tadi janda di Sarfat. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi ini bukan janji bahwa kita akan menjadi kaya raya. Bukan Pak, Bu. Tetapi ini adalah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah kalah dalam hal kemurahan hati untuk menyertai memberkati setiap hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Tuhan tidak akan pernah kalah dalam hal kemurahan hati. Dia bukan Allah yang berhutang dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tidak ada yang pernah melihat ketika ada orang memberi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku menyesal telah memberi kepada Tuhan. Tidak pernah saya melihat seperti itu, Pak. Ada orang yang memberi terus kemudian dia menyesal. Ya, kalau ada yang seperti itu orang bodoh namanya, Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Tidak akan pernah sia-sia pemberian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ingat ya, yang saya sampaikan bukan mengenai teologi kemakmuran. Ini berbeda jauh, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang saya sampaikan mengenai prinsip kerajaan sorga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya telah begitu banyak melihat kesaksian di dalam pelayanan-pelayanan saya. Bagi saudara yang tadi minta nomor kontak saya, saudara semua ada di deskripsi video-video YouTube saya ya. Itu ada ya, biasanya, atau catat saja 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, atau kalau saudara mau diulang, lihatlah di deskripsi video. Itu saya tampilkan semua nomor WA saya semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang mau kontak dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kembali lagi, itu karena tadi ada yang tanya makanya saya kasih tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, kembali lagi kepada firman Tuhan. Saudara, mereka yang memberi dengan hati. Saya begitu banyak melihat Bapak Ibu Saudari kesaksian-kesaksian dalam pelayanan. Ya, ada seorang janda yang memberi dari kekurangannya, Bapak Ibu Saudari. Dan Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Ada Bapak Ibu Saudari, suami dan istri yang Bapak Ibu Saudari, yang tadinya setia memberi persepuluhan. Tapi mulai Bapak Ibu Saudari, ketika mulai berkeluarga direm-rem semua itu. Ya, akhirnya tidak memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya tidak belajar mengembalikan milik Tuhan. Akhirnya satu persatu dipretelin Bapak Ibu Saudari sama Tuhan. Ya, artinya pekerjaannya dibuat rumit. Pekerjaan suami, pekerjaan istrinya.
Bapak Ibu Saudari, sampai benar-benar kurang. Padahal suami istri bekerja, tapi kurang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Ya, selalu mendukung segala pekerjaan Tuhan setiap bulannya, bahkan setiap waktunya. Dan Tuhan memelihara dengan cara-cara yang ajaib. Bapak Ibu, saya telah melihat begitu banyak kesaksian dalam pelayanan. Saudara, ada seorang pemuda yang memberi persembahan pertamanya dan diberkati dengan pekerjaan. Jadi waktu dia muda, sampai sekarang dia ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan. Dia belajar mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Ya, persepuluhan dia belajar. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya. Saya melihat sebuah keluarga yang memutuskan untuk memberi lebih banyak dan melihat setiap bisnis mereka juga diberkati. Setiap pekerjaan mereka juga diberkati oleh karena Tuhan. Saudara, saya juga melihat seorang ibu yang dengan iman ya tetap memberi padahal anaknya sakit di dalam setiap hidupnya dan kemudian anaknya disembuhkan. Saudara yang terkasih, jadi yang saya sampaikan bukan sihir ya Bapak Ibu Saudari, bukan. Ini bukan magic ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini adalah prinsip rohani yang Tuhan tetapkan. Ujilah aku dalam hal ini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, di dalam setiap hidup saudara itu Maliaki 3 ayat yang ke-10 ya. Saudara, mari. Biarlah Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Tentunya saudara, saya mau mengajak saudara dan saya. Pesan ini tidak lengkap tanpa tindakan Bapak Ibu Saudari. Saudara, berikut adalah tantangan yang praktis bagi saudara yang saudara bisa lakukan setiap hari. Yang pertama, saudara, evaluasi hatimu. Tanyakan kepada dirimu sendiri, mengapa saya memberi? Apakah saya memberi karena cinta kepada Tuhan? Atau karena terpaksa, karena kewajiban? Apakah saya memberi dengan sukacita atau dengan murung, Bapak Ibu Saudari? Dengan cemberut karena kita terpaksa tadi? Maka evaluasi hatimu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ini yang pertama. Saudara, tanyakan dengan jujur, mengapa sih saudara memberi? Saudara, apakah saudara memberi karena saudara cinta kepada Tuhan atau karena rutinitas belaka? Apa saudara memberi karena sukacita atau karena terpaksa? Biarkan Roh Kudus menerangi motivasi terdalam kita semua. Ya, Dia yang menerangi setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, tantangan praktisnya. Bapak Ibu, mulailah memberi jika saudara belum pernah. Mulailah memberi, Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika saudara belum pernah memberi secara teratur dalam setiap hidup saudara, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil, tak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat kerelaan. Mulailah Bapak Ibu Saudari, kalau saudara berat dengan kata 1/10, mulai dari 5%. Mulai dari 7% dari penghasilan saudara setiap bulannya. Dari pekerjaan, ya, dari gaji saudara, dari omset bisnis saudara. Mulai dengan 5% dari penghasilan saudara setiap bulannya. Ya, kalau saudara berat dengan kata 1/10, mulailah dari 5%, 7%. Ya, Alkitab mengajar 10%. Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara, ingat ya, persepuluhan itu ajaran buat anak SD sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, iya, itu ajaran dasar kekristenan. Karena di perjanjian baru Tuhan tidak minta saudara memberi 1/10. Tapi Tuhan minta saudara memberi 100%. Semua hidup saudara adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi bagaimana saudara mau belajar memberikan semua hidup saudara buat Tuhan? 10% saja saudara perhitungan. Ya, 5% saja saudara perhitungan buat Tuhan. Gimana mau belajar yang 100%, Pak? Makanya Alkitab itu mengajar pelan-pelan gitu ya, Bapak Ibu Saudari. Sesuai dengan tingkat kapasitas iman kita semua. Mulai dari 5% penghasilan kita setiap bulannya. Atau 10%. Ya. Atau saudara mulai dengan memberi 1 kali. Di luar kebiasaan kalian semua. Ya. Yang paling berkorban. Yang tanda kutip yang terasa. Yang berasa gitu ya. Hati saudara. Yang penuh dengan pengorbanan. Saudara mulailah dengan memberi 1 kali. Di luar kebiasaan-kebiasaan kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya sampaikan kepada istri saya, Ma, setiap bulan saat ini kita selalu belajar untuk menyisihkan buat orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada anak-anak. Saya pernah melihat seorang anak, Bapak Ibu Saudari, karena siang-siang saya jalan sama istri saya, lalu kemudian saya naik kendaraan, lalu saya lihat anak ini pulang dari sekolahnya. Itu jalan kaki Pak Bu, ya, jalan kaki.
Saya tanya, Dek, saya nggak sebut nama ya, Dek, kamu mau kemana? Dia sampaikan mau pulang, bukan mau pulang, mau main, alasannya mau main. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu Saudari, kemudian setelah saya selesai saya perhatikan. Lalu kemudian saya lihat, oh ya dia bukan mau main sebenarnya, dia mau pulang tapi jalan, Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian hati saya, Bapak Ibu Saudari ada sama anak ini dan keluarganya. Lalu kemudian satu ketika kami datang, Bapak Ibu Saudari, sebelum kami datang, tapi saya sudah sampaikan sama istri saya, Ma, kita harus mendukung. Ya karena dia punya saudara, ada beberapa saudara sekitar tiga saudara, Bapak Ibu Saudari. Jadi ada adik-adiknya. Jadi saya sampaikan setiap bulan kita harus dukung. Tidak peduli orang tuanya mau datang atau tidak, tetapi kita harus dukung. Ya karena itu udah ada di hati saya, Bapak Ibu Saudari. Ya saya percaya Roh Kudus menggerakkan itu. Dan Bapak Ibu Saudari kita belajar memberi ya di luar kebiasaan-kebiasaan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus itu yang kedua. Jika kalian belum pernah memberi secara teratur, jangan biarkan rasa tidak cukup itu untuk menghalangi kalian untuk memberi. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi kerelaan hati. Mulailah dari yang kecil, 5%, 10%, atau berapapun yang Tuhan taruh dalam hati kalian semua. Berapapun itu yang Roh Kudus, makanya saya selalu sampaikan, semua sesuai dengan komando Roh Kudus. Berapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, yang penting adalah memulai dengan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya saudara yang ketiga, Bapak Ibu, tantangan praktisnya bagi kita semua, berilah ya dengan pengorbanan. Bapak Ibu, cari satu kesempatan minggu ini untuk memberi dalam setiap kehidupan saudara yang terasa. Ya Bapak Ibu Saudari, yang terasa. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap hidupmu, ayo berilah dalam setiap hidup saudara dengan pengorbanan yang berasa, Bapak Ibu Saudara. Saudara, tentunya saudara bisa membantu seseorang yang sedang kesulitan. Atau saudara belajar memberi persembahan khusus di atas kebiasaan-kebiasaan saudara. Biarkan pemberian saudara menjadi bukti nyata bahwa hatimu telah diubahkan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan hal ini. Biarkan pemberian kita menjadi bukti nyata bahwa Allah, Bapak Ibu Saudari, sudah mengubah hatimu dan hatiku. Itulah Bapak Ibu Saudari yang ketiga. Bapak Ibu, ayo cari satu kesempatan ya, minggu ini dalam setiap hidup saudara dan saya, atau setiap hari. Lalu kemudian saudara, saya mau mengajak saudara dan saya, saudara, langkah-langkah memberi yang benar dalam setiap hidupmu. Yang pertama, saudara, langkah yang pertama, saudara berdoa terlebih dahulu. Tanyakan kepada Tuhan, berapa banyak Tuhan yang kau hendaki untuk kuberikan. Nanti biarkan Roh Kudus menuntun saudara. Bukan karena emosi, bukan karena tekanan dalam setiap hidup saudara. Berdoa terlebih dahulu. Ya, dalam setiap hidup saudara, tanyakan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, langkah-langkah memberi dalam setiap hidup saudara. Saudara mulai rencanakan. Ya, sisihkan terlebih dahulu. Saudara jangan memberi dari sisa-sisa dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, biarlah kita semua belajar mendisiplin kerohanian kita semua, sehingga itu membentuk karakter kita. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi rencanakan. Yang ketiga, saudara berikan dengan sukacita. Bukan dengan wajah yang mesem, bukan dengan wajah yang muram, tetapi dengan senyum dan hati yang bersyukur. Karena itulah yang Tuhan sukai dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Yang keempat, saudara, langkah-langkah memberi dengan benar. Bapak Ibu dan saya percaya, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Saudara, kita menabur, itulah bagian kita. Nanti Dia yang menumbuhkan dalam setiap hidup saudara. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudari, langkah-langkah kita memberi dengan benar. Saudara, belajarlah bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Setelah kalian memberi, ceritakan. Saudara, bukan untuk pamer sekali lagi, tetapi ini menguatkan iman orang lain dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan tentunya di channel ini, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak siapapun saudara, ya apapun latar belakangmu, Bapak Ibu Saudari, ya saudara ada di posisi kaya, menengah, miskin dan lain sebagainya. Saudara, ajakan memberi itu kepada kita semua. Amin. Ya, ajakan memberi itu kepada kita semua. Saudara,
belajarlah menjadi bagian dari pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu, setelah kita merenungkan firman Tuhan tentang memberi sebagai urusan hati, kini saatnya kita meresponi dengan tindakan nyata. Saudara, kebaikan Tuhan itu yang melimpah dalam hidup kita tidak pernah berhenti mengalir. Amin. Sekarang giliran kita mengalirkannya kepada sesama saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, ya, ada sebuah gerakan kasih yang dapat menjangkau jiwa-jiwa, yang menghadirkan pengharapan bagi mereka yang terpinggirkan dalam hidup mereka. Bukan karena pelayanan ini hebat Bapak Ibu Saudari, tetapi karena Allah kita adalah Allah yang peduli kepada hal yang kecil, kepada yang lemah, kepada yang terluka, kepada yang terabaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari kita responi ya kebaikan Tuhan yang melimpah ini dengan mengambil bagian dalam pelayanan di channel Pastor Deso melalui setiap pemberian-pemberian terbaik yang keluar dari hati yang tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, di sini ada pelayanan atau pekerjaan Tuhan butuh dukungan kita semua. Dan saya percaya, saudara, saya mengajak kita untuk memberikan persembahan-persembahan syukur. Saudara, persembahan syukur itu, kalau saudara memberi persembahan syukur dalam setiap hidup saudara, saudara jadikan pemberian kalian hari ini sebagai ungkapan cinta yang jujur kepada Tuhan. Bukan karena saudara menuntut balasan, tetapi karena hati kita melimpah dengan rasa terima kasih atas setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara, setiap nafas, setiap berkat, setiap pertolongan, semua adalah anugerah daripada Tuhan. Saat kita memberi dengan hidup saudara, kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah sumber segalanya. Itulah dimana saudara di channel Pastor Deso ada yang namanya persembahan syukur. Ya, lalu kemudian yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk memberi lewat pemberian-pemberian terbaik yang keluar dari hati yang tulus. Untuk mendukung apa? Untuk belajar mengembalikan ya Bapak Ibu Saudara dari milik Tuhan. Saudara, ini berbicara tentang persepuluhan tadi ya. Seluruh hidup kita sebenarnya, Bapak Ibu, 100% itu semua adalah seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Saudara, baik waktu kita, talenta, harta, sebenarnya semua adalah milik Tuhan. Dan kita belajar melalui channel ini, kita mengembalikan milik Tuhan dengan kerelaan hati. Saudara, kita sedang belajar melangkah dalam ketaatan iman. Baik itu kita mulai dari 7%, 10%, 15%, hingga saudara tahu segenap keberadaan saudara, segenap hidup saudara, Bapak Ibu Saudari, semua adalah milik Tuhan. Dan tentunya semua sesuai dengan komando Roh Kudus. Ya, ketika saudara mau belajar mengembalikan milik Tuhan, ini bukan tentang angkanya, tetapi tentang pengakuan, Tuhan, Engkaulah pemilik atas hidupku. Maka saudara-saudara akan belajar setiap minggunya, setiap bulannya untuk mengembalikan milik Tuhan. Dan saudara, di channel Pastor Deso sekali lagi, Bapak Ibu Saudari, saya mengajak saudara untuk terus mendukung lewat pemberian-pemberian terbaik, ya, lewat persembahan syukur tadi, lewat persembahan milik Tuhan, dan yang terakhir lewat persembahan misi. Saudara, lewat persembahan misi ini, saudara diajak untuk mengulurkan tangan saudara bersama kami melalui mitra kasih, ya, untuk mewujudkan rumah pengharapan bagi setiap tangan-tangan kecil, bagi setiap orang-orang kecil, bagi setiap anak-anak yang tidak mampu di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ini adalah wujud nyata dari hati Yesus yang berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Saudara, baik setiap rupiah, setiap ringgit, setiap dolar yang kita tabur dengan air mata syukur, biar itu akan menjadi pelita pengharapan bagi mereka di luar sana yang sedang terluka, bagi mereka yang di luar sana yang sedang membutuhkan. Saudara, mungkin bagi kita itu hanya secangkir kopi, ya, mungkin hanya sebungkus rokok, Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi mereka itu adalah sehari penuh mereka dapat makan, atau seminggu bahkan, Bapak Ibu Saudari. Bagi mereka mungkin mereka dapat baju seragam, ya, sekolah. Saudara, bagi mereka mungkin mereka akan mendapatkan kasur untuk tidur yang layak di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, mari kita menjadi tangan Tuhan yang merangkul sesama kita semua. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Saudara, dan ketika hati kita tertuju pada mereka yang kecil dan terluka, maka hati kita akan semakin dekat dengan hati Bapa di sorga. Haleluya. Saudara, yang terakhir, saudara, saya mau tutup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di dalam setiap hidup kita semua merenungkan hal ini. Saudara, kita semua punya sesuatu yang sulit kita lepaskan dalam setiap hidup saudara. Mungkin itu uang, mungkin itu waktu, mungkin itu kebanggaan, mungkin itu adalah rasa takut bahwa jika kita memberi, kita akan kekurangan, kita akan kehilangan. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kita tentang Yesus. Saudara, Dia yang kaya itu menjadi miskin karena kita semua. Dia yang mulia menjadi hina karena kita. Dan Dia yang hidup, saudara, itu mati karena saudara dan saya. Bapak Ibu, Dia memberi bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangannya. Bahkan Dia memberi nyawanya sendiri. Dan ketika Dia di kayu salib, saudara, tangannya terbuka lebar. Bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi kehidupannya. Saudara, Dia memberi pengampunan, Dia memberi keselamatan, dan Dia memberi kehidupan kekal bagi setiap kita semua. Bapak Ibu, hari ini tangan kita biarlah terbuka ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita pulang dengan hati yang berbeda. Bukan lagi dengan hati yang menggenggam erat, tetapi hati yang terbuka lebar. Seperti tangan Yesus yang di kayu salib. Saudara, karena ketika kita memberi, kita bukan kehilangan loh Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan lagi hati yang menggenggam erat ya di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya memberi, kita bukan kehilangan, tetapi kita mengalami keajaiban di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika kita memberi, hati kita perlahan-lahan berubah Bapak Ibu Saudari. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berbahagialah orang yang memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena hatinya meluap oleh karena kasih. Saudara, berbahagialah orang yang memberi bukan karena ingin dilihat orang lain, tetapi karena mereka rindu melihat wajah Yesus dalam setiap saudara-saudara yang berkekurangan itu. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang memberi karena ia sedang menabur benih untuk kebahagiaan sejati. Ya, untuk kebahagiaan sejati. Saudara, kebahagiaan sejati yaitu ketika saudara dekat dengan Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita beri. Bukan dengan takut, bukan dengan terpaksa, tetapi kita memberi dengan sukacita. Karena kita telah menerima begitu banyak daripada Allah. Saudara, biarlah kita semua boleh menjadi saluran berkat mulai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ya setiap kehidupan saudara dan keluarga. Dan saudara dimampukan untuk memberi dengan hati yang tulus. Dan bagi kalian yang telah memberkati, ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan. Tuhan juga merahmati setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah pesan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan saudara hari ini secara khusus. Ya Bapak Ibu Saudara di hari Kamis. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Bapa, kami akui seringkali kami menggenggam terlalu erat apa yang kami miliki. Kami takut kehilangan, kami takut kekurangan. Padahal Engkau telah berjanji telah memelihara hidup kami. Tuhan, ubahlah hati kami. Pecahkanlah Tuhan ketamakan di dalam setiap hidup kami, yang membungkus setiap hidup kami semua. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ajari kami semua untuk memberi, bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Bukan karena takut ya Tuhan, tetapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Engkaulah pemilik segala sesuatu. Semua yang kami miliki, semua adalah titipan-Mu. Karenanya itu Tuhan, hati kami bersyukur. Kami belajar terus mengembalikan kepadamu melalui tangan kami yang terbuka. Berkatilah ya Allahku. Pakailah setiap pemberian-pemberian kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menghibur hati yang terluka, memberi makan mereka yang lapar, serta menegakkan setiap pengharapan bagi setiap mereka yang kecil dan lemah. Bapa, biarlah setiap materi, uang, rupiah, ringgit, dolar yang kami berikan semua menjadi berkat yang berlipat ganda bagi sesama kami, dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kami masih merasa takut untuk memberi, ingatkanlah kami Tuhan akan salib-Mu, di mana Engkau memberi segalanya,
bahkan nyawa dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami semakin mencintai apa yang Engkau cintai. Dan biarlah tangan kami semakin terbuka lebar seperti tangan-Mu yang penuh dengan kasih ya Tuhan Yesus. Dan di mana harta kami berada, disitulah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami semua tertuju kepadamu dan pada kerajaan-Mu saja. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Berkati setiap bisnis usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan rahmati. Setiap studi kami Tuhan berkati. Apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan boleh Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi firman-Mu yang meresap masuk sampai kedalaman jiwa kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari semua kita yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, tunai sudah Bapak Ibu Saudari tugas pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini ya Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu nanti malam di program Bersih Jiwa Menyegarkan jam 7 malam ya, waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudari setiap Kamis dan Sabtu. Terima kasih. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara masing-masing ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat tap-tap layarnya, buat share-nya, buat gift yang saudara terbangkan, buat super chat, super thanks, donasi semua Bapak Ibu Saudari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah follow, yang sudah subscribe, yang terus belajar di channel Pastor Ndeso di YouTube, baik di TikTok juga. Kalau saudara rindu belajar lebih dalam lagi, saudara tinggal masuk ke channel YouTube saya. Di sana saya sudah memberikan playlist-playlistnya dan itu lebih rapi dari sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang belajar, tontonlah dari playlist-playlist yang saya sampaikan di channel YouTube saya, ya. Jadi itu sesuai dengan apa yang saudara rindukan mengenai hati, mengenai akhir zaman, mengenai kematian, mengenai kekekalan, mengenai sorga, ya Bapak Ibu Saudari, mengenai kehidupan iman, mengenai kekristenan, prinsip-prinsip Kristen yang praktis. Nah, saudara bisa belajar di channel YouTube saya, ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis. Jangan lupa, saudara yang sudah follow, yang sudah subscribe, jangan lupa ya, saudara bisa tulis-tulis dalam kolom komentar juga. Jangan lupa kalau di YouTube bisa di subscribe. Oke, itu saja Pak Bu. Terima kasih. Jadilah pelaku firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk memberkati, menyertai segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat bio profil saya di TikTok ya, atau di deskripsi video di YouTube. Itu nomor nama Bapak Ibu Saudari BCA atas nama Angelin Magdalena ya, dan juga ada Social Bus. Nah, saudara tinggal pilih salah satu ya, atau saudara punya metode yang ketiga ya Bapak Ibu Saudari yang mungkin lebih praktis, yang saudara mengerti caranya untuk saudara ikut mendukung di channel Pastor Ndeso. Silahkan kalau memang metode ketiga lebih praktis. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih. Jangan lupa bagi saudara yang rindu untuk masuk ke grup WA kami, saudara, grup WA kami terbuka lebar ya, semua free gratis di sana ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara tinggal sampaikan saja, Pastor bisa masukkan ke grup WA dan lain sebagainya ya, di kolom message TikTok Bapak Ibu Saudari. Atau kalau saudara rindu, Bapak Ibu Saudari rindu dukungan-dukungan terhadap pelayanan penginjilan, baptisan, pernikahan ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara pengen curhat apapun itu, atau saudara pengen berbagi dalam setiap hidup saudara, saudara bisa catat nomor WA saya ya Bapak Ibu Saudari. Semua nomornya ada di deskripsi video YouTube saya ya, itu ada pakai plus 62 kalau tidak salah, 85175292029 kalau tidak salah nomornya itu. Kalau salah saudara lihat lagi ya di situ. Mudah-mudahan benar yang tadi saya sampaikan. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sampai ketemu nanti malam dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Indonesia ya, dari Cilacap, dari Kediri, dari Jombang, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singosari, dari Malang, Kupang, NTT, Sabah, Indramayu ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya dari berbagai kota ya, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, Ambon, Bali, Bapak Ibu Saudari, NTT, Flores. God bless you ya teman-teman semua.
yang sudah bersama-sama Sumba gitu ya, kalau ada dari Sumba. Yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Tuhan memberkati. Yang dari Singapura, dari Malaysia, berbagai kota yang ada di Malaysia juga Tuhan memberkati. Teman-teman semua juga yang setia dari luar negeri, dari China, dari Taiwan, dari Hong Kong juga Tuhan memberkati. Saudara, saya izin ya pamit pada kesempatan pagi hari ini. Jangan ragu untuk menyapa ya WA kami Bapak Ibu Saudari, karena kamu tidak sendiri. Saudara, kami rindu untuk menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan tentunya ya. Jadi jangan ragu. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Sampai bertemu nanti malam. Salam dari saya. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless. Bye-bye.